Jabat Bupati Pasuruan beserta seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasuruan telah tiba di tempat acara. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada penjabat Bupati Pasuruan, anak-anak yatim yang telah disediakan oleh panitia. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Santunan ini merupakan bentuk kasih sayang dan rasa perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan kepada adik-adik yatim. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, seluruh hadirin dimohon berdiri.
Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi yang menjalankan. Pasuruan, segenap asisten dan staf ahli Bupati yang kami hormati, Kepala Bapalitbangdan Kabupaten Pasuruan, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Pasuruan, tak lupa Bapak Ibu seluruh undangan yang kami hormati. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sekalian, sehingga dalam keadaan sehat walafiat hari ini di bulan suci Ramadan, tepatnya Selasa tanggal 19 Maret tahun 2024, bertempat di Pendopo Nyawiji Ngesti dengan Gusti Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bersama-sama kita dapat hadir untuk mengikuti serangkaian acara Musrembang RPJPD tahun 2025-2045 dan RKPD tahun 2025 di Kabupaten Pasuruan. Boleh berikan tangan untuk terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini agar mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejenak marilah kita tundukkan kepala seraya berdoa bersama, yang mana doa akan dipimpin oleh Bapak Agus Suheri SAG MSI dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil jalali wal karim sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka minal khair kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji hanya milik-Mu. Kami bersyukur atas rahmat dan karunia-Mu. Senantiasa kami yang hadir memohon kepada-Mu akan kebaikan yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Dan kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari segala keburukan baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon kemudahan-Mu, bimbingan-Mu, ridha-Mu pada musyawarah pembangunan Pasuruan tahun 2025-2045 dan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2025. Hanya dengan kasih sayang-Mu ya Allah, Engkau akan melindungi di setiap rencana kami dan setiap langkah ikhtiar kami yang baik dan akan lebih baik. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kami yakin Engkau akan takdirkan kepada kami capaian kinerja RPJPD dan EKPD Kabupaten Pasuruan terwujud dengan penuh keberkahan-Mu. Ya Allah, di saat yang mustajabah ini kami memohon kepada-Mu dengan penuh harap. Jauhkan kami dari kegagalan, kelemahan, penyakit, musibah, karena Engkau yang memiliki seluruh kekuatan. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Wujudkan ketakwaan kami hingga Engkau buka limpahan keberkahan langit dan bumi Kabupaten Pasuruan. Ya Allah,
Dengan izin-Mu sertai kami setiap kesulitan jalan keluar, setiap kepanikan, ketenangan, setiap kerja keras adalah kenikmatan, kebahagiaan. Hanya kepadamu kami memohon. Ya Allah, ampuni kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari yang berbahagia ini pula telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu tamu istimewa Silvi Permatasari. Dia merupakan putri asli Kabupaten Pasuruan dan juga kebanggaan Kabupaten Pasuruan yang sudah mewakili dalam kontes Primadona Pantura, tepatnya di salah satu stasiun TV yaitu MNC TV. Dan atas dukungan sepenuhnya dari penjabat Bupati Pasuruan, Ananda Silvi Permatasari telah berhasil meraih juara 2 dalam ajang kontes Primadona Pantura 2024 MNC TV. Oleh karena itu langsung saja akan kami persembahkan sebuah lagu yang akan ditampilkan oleh Silvi Permatasari Primadona Pantura 2024 MNC TV. Disilahkan. Salatun bisalamil mubin linuqati ya gharami salatum bisalabil mubini linuqati taini ya gharami. Salatun bisalabil mubini linuqati taini ya gharami salatun bisalabil mubini linuqati taini ya gharami salatun bisalamil mubini linuqati taini ya gharami salatun bisalabil mubini linuqati taini ya gharami ayyaman jana haqqan nadili mudit samusila subul rasyadi ayyaman jana haqqan nadili mudit samusila subul rasyadi
بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي الله يا الله يا الله يا رسول الله والبداوي ولجار بمن يلاوي سلفي بمن هج النبوي برسول الله والبداوي برسول الله والبداوي ولجار سلفي بالمنهج النبوي برسول الله والبداوي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silvi mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak PJ Bupati Pasuruan, Bapak Sekda, Bapak Dandim, Bapak Kadispora yang sudah mendatang secara langsung di studio MNC TV. Terima kasih banyak. Serta seluruh kepala perangkat daerah. Terima kasih yang sudah mendukung Silvi, mendoakan Silvi hingga Silvi bisa masuk menjadi juara 2 di kontes Primadona Pantura. Matur sembah nuwun. Dan juga Silvi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Libangda yang sudah mengundang Silvi secara khusus di sini. Silvi mengucapkan terima kasih banyak. Matur sembah nuwun. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.
Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba tengahkan dia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan tiba, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam syukur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Andaikan saja hari-harinya pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Terima kasih. Boleh berikan aplaus yang meriah untuk Silvi Permatasari. Dan mohon berkenan untuk Mbak Silvi agar tetap di tempat. Kami mengundang kepada penjabat Bupati Pasuruan untuk berkenan menyerahkan piagam penghargaan sebagai ucapan terima kasih kepada Silvi Permatasari atas prestasi sebagai juara 2 kontes Primadona Pantura 2024 yang diselenggarakan oleh MNC TV. Boleh sekali lagi berikan aplaus yang meriah untuk Silvi Permatasari, juara 2 kontes Primadona Pantura 2024. Kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Silvi Permatasari. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya agar kita bisa mengetahui lebih lanjut pelaksanaan acara pada pagi hari ini, marilah kita simak laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Bapelitbangda Kabupaten Pasuruan. Kepada yang kami hormati Bapak Bakti Jati Permana Esos MMA, kami persilahkan. Mohon izin Bapak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Pasuruan, Bapak Dr. Andrianto SHMKes. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, yang kami hormati segenap forum pimpinan daerah Kabupaten Pasuruan, yang kami hormati pula Bapak Kepala Bakorwil 3 Malang, yang kami hormati segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, yang kami hormati Pak Sekda Kabupaten Pasuruan, beserta segenap asisten sekda, para staf ahli, yang kami hormati segenap kepala perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Pasuruan, yang kami hormati segenap fasilitator ya, dari Bapak Prof Jatim,
dan yang saya hormati seluruh hadirin para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Hari ini Selasa 19 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1445 Hijriah. Kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta keluarganya dan sahabat yang telah menuntun kita ke jalan kebenaran. Yang terhormat Bapak PJ Bupati serta hadirin sekalian, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa pemerintah kabupaten kota diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang atau RPJPD, jangka menengah RPJMD, dan tahunan RKPD. Pada tahun 2024 ini, pemerintah Kabupaten Pasuruan menyusun 2 dokumen perencanaan, yaitu RPJPD Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2025-2045 dan RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025. Penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 berpedoman pada Inmendagri nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 dan SE Pemerintah Provinsi Jatim tentang penyelarasan RPJPD Kabupaten Kota dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur. Sedangkan RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 dan rancangan RPJPD Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2025-2045 mengingat tahun 2025 merupakan awal pelaksanaan RPJPD. Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah musyawarah rencana pembangunan tingkat kabupaten, di mana guna mengefektifkan diskusi dan mengefisienkan waktu, maka Musrenbang Kabupaten untuk RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2045 dan RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025 diselenggarakan dalam waktu yang sama, yaitu pada bulan Maret 2024. Musrenbang Kabupaten merupakan salah satu sarana pembahasan rancangan RPJPD dan rancangan RKPD bersama kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan RPJPD dan rancangan RKPD. Hasil Musrenbang nanti akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan dan akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJPD maupun rancangan RKPD yang telah disusun. Musrenbang Kabupaten rancangan RPJPD dan RKPD dilaksanakan selama 4 hari, yaitu mulai hari Senin sampai hari Kamis tanggal 18 sampai 21 Maret 2024 dengan agenda acara sebagai berikut. Pada tanggal 18 Maret telah dilaksanakan forum diskusi rancangan RPJPD 2025-2045 dan rancangan RKPD 2025 yang sudah dipimpin oleh Pak Sekda kemarin bertempat di Gedung Maslahat Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Forum diskusi diikuti oleh sekitar 120 orang yang terdiri dari seluruh perangkat daerah, dari DPRD, dari stakeholder, dan juga dari beberapa pelaku pengusaha, ya, dan juga dari PHRI juga, ya, dari pendidikan juga. Kemudian tanggal 19 Maret 2024 dilaksanakan pembukaan Musrenbang Kabupaten RPJPD dan RKPD bertempat di Pendopo Nyawiji Ngesti Wanganing Gusti yang diikuti oleh sekitar 200 peserta yang terdiri dari pimpinan dan Ketua Komisi DPRD Kabupaten Pasuruan, Pak Sekda, kemudian Asisten Sekretaris Daerah, kemudian juga staf ahli Bupati, perwakilan Bapak Prof Jatim, kemudian dari Pak Kabar Kowil, Gamalang, dari Forkopimda, alhamdulillah hadir di sini Pak Kapolres, Maturun. Kemudian juga sebagaimana yang kami tampilkan di depan, jadi dari unsur Forkopimda, kemudian juga dari instansi vertikal, dari perguruan tinggi, dari fasilitator, di sini hadir dari Bapak Prof Jatim, kemudian dari unsur pendidikan, dari Dewan Pendidikan, dari PCNU Kabupaten Pasuruan, PCNU Bangil, dari pimpinan daerah Muhammadiyah, kemudian juga dari perguruan tinggi juga kami undang, ya. Kemudian dari organisasi pemuda, ini kita undang juga, kemudian dari organisasi wanita, kami juga mengundang tim PK Kabupaten Pasuruan, alhamdulillah dihadiri oleh Bu Ketua Tim. Kemudian juga dari DWP, dari Muslimat NU, dari Aisyah, dari Fatayat, dari IWAPI juga kami undang. Kemudian dari teman-teman Ormas dari LSM kami undang juga, di sini ada Kang Ayi dan Mas Kaji Maulana. Kemudian juga dari organisasi profesi, dari ID, dari PII kami undang. Dari stakeholder lainnya, dari Pol Bangtan, ini kami undang juga, dari FKUB, dari Forum Pembauran,
ya, dan sebagainya dari Tagana juga kami undang, termasuk juga dari dunia usaha dan perbankan. Alhamdulillah juga dihadiri oleh teman-teman Kadin dan Apindo. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya nanti tanggal 20 sampai 21 Maret 2024 akan dilaksanakan sidang kelompok Musrenbang RKPD tahun 2025 bertempat di Gedung Maslahat Raci yang akan diikuti oleh seluruh perangkat daerah, camat, dan delegasi kecamatan. Dan nanti dalam rangka pembahasan usulan masyarakat, lembaga, maupun pokok-pokok pikiran dari DPRD. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini perlu kami laporkan juga bahwa dalam rancangan RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025 terdapat beberapa proyek strategis yang akan dilaksanakan, di mana proyek strategis ini merupakan salah satu wujud prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan untuk menjawab isu strategis yang ada. Proyek strategis yang ditetapkan akan dilaksanakan pada tahun 2025 secara garis besar dikelompokkan menjadi 3, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Pasuruan dalam upaya menuju SDM unggul dan berdaya saing. Kedua, untuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan daya saing produk usaha mikro dan kecil. Ketiga, untuk meningkatkan fungsi pelayanan Bangil sebagai ibu kota Kabupaten Pasuruan, menjadikan Bangil sebagai tempat tinggal yang aman dan nyaman, serta sebagai penggerak dalam pengembangan ekonomi daerah. Selain hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, pada kesempatan ini kami mohon izin untuk melaporkan hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan yang telah dilaksanakan mulai akhir Januari sampai awal Februari kemarin. Pada pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan, tim dari Bapelitbangda Kabupaten Pasuruan yang bertindak sebagai tim monitoring melakukan penilaian pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan dengan menggunakan 9 kriteria sebagaimana yang kami tampilkan dalam paparan. Nah, dari hasil penilaian kami mendapatkan hasil sebagai berikut, Bapak. Jadi kami mengambil 2 kecamatan dengan predikat terbaik harapan. Ini ada 2, yaitu Kecamatan Tosari dan Kecamatan Pandaan. Kemudian yang kecamatan penyelenggara Musrenbang terbaik ketiga, ini adalah Kecamatan Rejoso. Kecamatan penyelenggara Musrenbang terbaik kedua adalah Kecamatan Wonorejo. Dan kecamatan penyelenggara Musrenbang terbaik yang pertama adalah Kecamatan Purwodadi. Alhamdulillah Pak, jadi nanti kami akan mohon izin, nanti kami mohon Bapak PJ Bupati bisa menyerahkan apresiasi penghargaan sekaligus penghargaan, dan kami mengapresiasi berupa printer Bapak. Ya, printer. Jadi kepada yang terbaik pertama sampai yang terbaik harapan kami serahkan printer. Printernya alhamdulillah Bapak, ini karena Pak PJ juga Pak Ketua TAPD, Pak Sekda, dan juga disetujui oleh Pak Ketua Dewan Pak. Ini alhamdulillah untuk terbaik pertama kami bisa memberikan printer Pak dengan harga kurang lebih sekitar 13 juta Pak. Ya, ini kemudian yang kedua harganya sekitar 12 jutaan, kemudian yang ketiga sekitar 7 jutaan, dan yang keempat dan kelima sekitar 6.900.000-an. Ini kenapa kami berikan printer, karena memang ngapunten Bapak, kalau di kecamatan ini memang pencukupan terhadap administrasi ini memang cukup padat dan cukup banyak. Ya. Apalagi juga kadang kalau kita minta pencukupan data Simoneva, teman-teman kecamatan suka alasan nggak ada printer yang bisa cukup untuk A3 katanya. Nah ini kami berikan. Ya, dan ini mudah-mudahan ngapunten Pak Bupati, Bapak Forkopimda, ini di sini hadir juga teman-teman dari dunia perbankan dan usaha, dari perusahaan, dari Kadin, dan mudah-mudahan kalau ada kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya untuk memberikan peningkatan pelayanan masyarakat, kami mohon dari teman-teman forum CSR juga bisa ikut membantu. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Bupati nanti untuk bisa menyampaikan penghargaan kepada Kecamatan Penyelenggara Terbaik dan juga menyampaikan rancangan RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2045 dan rancangan RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025. Dan sekaligus kami mohon bisa membuka secara resmi acara Musrenbang ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Santi Santi Santi. Baik, demikianlah tadi laporan pelaksanaan Musrenbang RPJPD tahun 2025, 2045 dan RKPD tahun 2025 oleh Kepala Bapelitbangda Kabupaten Pasuruan. Diucapkan terima kasih.
Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sebelum kita menyimak paparan oleh penjabat Bupati Pasuruan, terlebih dahulu kita akan menyaksikan bersama penyerahan penghargaan kepada penyelenggara Musrengbang RKPD terbaik di Kecamatan Kabupaten Pasuruan. Baik, Musrengbang RKPD terbaik 1 diraih oleh Kecamatan Purwodadi, terbaik 2 Kecamatan Wonorejo, terbaik 3 Kecamatan Rejoso, dan terbaik harapan diraih oleh Kecamatan Tosari dan Pandaan. Kepada seluruh camat yang sudah kami panggil, kami persilakan untuk mengambil tempat. Kami ulang, terbaik 1 Kecamatan Purwodadi, terbaik 2 Kecamatan Wonorejo, terbaik 3 Kecamatan Rejoso, dan terbaik harapan Kecamatan Tosari dan Pandaan. Dan selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada penjabat Bupati Pasuruan agar berkenan memberikan piagam penghargaan kepada Kecamatan terbaik atas terselenggaranya Musrengbang RKPD terbaik. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa? Dilanjutkan foto bersama. Mohon izin kami pandang dari sini. Persiapan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Kami ucapkan terima kasih kepada penerima penghargaan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan menyimak dengan seksama paparan oleh penjabat Bupati Pasuruan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andrianto SHMKes kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah taala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Yang kita hormati bersama, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, matur nuwun Pak Ketua punya Mas Dion. Kemudian yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Plus, ada Pak Kapolres, matur nuwun Mas Teddy. Kemudian dari yang mewakili Kejari, matur nuwun Mas Sutomo, kemudian dari yang mewakili Dandim, kemudian dari Forkom Pindah Plus lainnya, kemudian yang kita hormati Ketua Komisi 1, 2, 3, dan 4 DPRD Kabupaten Pasuruan, kemudian sahabat kami, rekan kami di Pemprov,
Bapak Asep Kusdinar SYUT MH sebagai Kepala Bakorwil 3 Malang, matur nuwun rawuhnya beserta tim pendamping, mungkin ada yang dari Bapeda Provinsi Jawa Timur, kemudian para undangan yang lainnya dari organisasi kemasyarakatan, kemudian organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, NGO, dan stakeholder lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kemudian dari PKK dan wanita dan yang lainnya saja. Baik, alhamdulillah sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa kembali fitri nanti pada saat 1 Syawal. Ya, enggak terasa sudah kurang 22 hari lagi. Ya, enggak terasa. Ya terasa ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pertama perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian memenuhi undangan kami untuk ikut serta dalam Musrenbang Kabupaten Pasuruan, yaitu adalah rancangan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2045 dan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2025. Adapun RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2045 disusun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan rencana pembangunan kurun waktu 20 tahun yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau rencana pembangunan daerah 5 tahunan. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan pertama saya akan menyampaikan capaian kinerja indikator makro daerah sampai dengan tahun 2023. Pertama, pertumbuhan ekonomi mengalami pasang surut akibat kondisi ekonomi nasional dan global. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan mencapai 5,21%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maupun nasional. Dan boleh tepuk tangan untuk yang pertama ini, luar biasa. Adapun indeks Gini yang menggambarkan ketimpangan pendapatan juga menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 sebesar 0,367, lebih kecil dari Jawa Timur dan nasional. Ketiga, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 sebesar 9,24%. Tetapi angka kemiskinan ekstrim turun menjadi 0,46%. Angka ini juga lebih kecil dari Jawa Timur dan nasional. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 5,48%. Tetapi angka ini masih di atas rata-rata Jawa Timur dan nasional. Indikator indeks pembangunan manusia Kabupaten Pasuruan selama 5 tahun selalu mengalami peningkatan, tetapi masih di bawah rata-rata nasional dan Jawa Timur. Tahun 2023 menunjukkan hal yang cukup menggembirakan, indeks pembangunan Kabupaten Pasuruan naik menjadi 70,29 yang mengantarkan IPM Kabupaten Pasuruan naik peringkat dari klasifikasi sedang menjadi tinggi. Boleh ini tepuk tangan khusus karena ini adalah hal yang paling utama, menjadi sorotan indikator yang paling nomor 1 di capaian pemerintah daerah. Hadirin yang saya hormati, selain mengevaluasi kinerja yang telah dicapai dalam penyusunan rencana pembangunan, kita juga perlu mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan yang bisa digunakan sebagai modal dasar dalam pembangunan daerah ke depan. Beberapa potensi yang kita miliki antara lain kondisi demografi, sumber daya alam, potensi pariwisata, sumber daya energi alternatif, keragaman budaya, kerukunan umat beragama, pondok pesantren dan perguruan tinggi sebagaimana dalam paparan dari hasil evaluasi capaian kerja. Telah potensi daerah, isu-isu regional, nasional dan global, dokumen RT/RW Kabupaten Pasuruan serta memperhatikan permasalahan dan tantangan yang akan kita hadapi periode 20 tahun ke depan dapat dirumuskan 6 isu strategis
yaitu satu, pemanfaatan iptek dan inovasi dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan sumber daya daerah yang berkelanjutan dan seterusnya sebagaimana dalam paparan. Jadi ini kedua, peningkatan kualitas pelayanan dan sistem layanan kesehatan. Tiga, penguatan perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan. Empat, perwujudan lingkungan hidup berkualitas dan berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim. Kemudian pengembangan kawasan sentra pangan berkelanjutan. Kemudian peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan profesionalitas SDM aparatur, serta persiapan sistem budaya kerja yang berkualitas. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana tertuang dalam pedoman penyusunan RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan RPJPD dalam rancangan akhir RPJPN tahun 2025-2045. Tertuang arah pembangunan wilayah fungsional Jawa Timur, di mana Kabupaten Pasuruan termasuk dalam 4 pembangunan fungsi kawasan, yaitu kawasan fungsional perkotaan megapolitan Surabaya, Malang, khususnya untuk Pasuruan bagian barat, kawasan strategis agrikultur ketahanan pangan, kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, serta kawasan strategis industri khusus kawasan Pier, Rembang. Mengkaji arah pembangunan wilayah fungsional Jawa Timur, dapat dikatakan bahwa kedepannya Kabupaten Pasuruan merupakan kawasan yang sangat strategis dalam pembangunan Provinsi Jawa Timur, di mana hal ini akan sangat mendukung dalam pembangunan wilayah Kabupaten Pasuruan. Jika kita dapat menangkap peluang tersebut dan mendayagunakan seoptimal mungkin. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan isu strategis rancangan akhir RPJPN tahun 2025-2045 dan rancangan awal RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045 serta hasil forum konsultasi publik dan rekomendasi hasil konsultasi rancangan awal RPJDP tahun Kabupaten Pasuruan ke Bapeda Provinsi Jawa Timur, terdapat perubahan visi dan misi RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2045. Visi RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2045 menjadi Kabupaten Pasuruan Cemerlang 2045, maju, mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan. Saya speechless ini. Ya, jadi ini sebuah hasil karya dari forum konsultasi publik dan rekomendasi hasil konsultasi rancangan awal. Benar-benar secara pribadi maupun mungkin barangkali sebagai seorang akademisi membuat rancangan karya semacam ini, meskipun ini hanyalah azas mungkin ya dalam bahasa hukum, tapi ini menjadi sebuah catatan buat kita. Maka saya perlu mengulangi lagi bahwa visi RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2045 adalah Kabupaten Pasuruan Cemerlang 2045, maju, mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan. Di mana visi tersebut memiliki 4 sasaran visi, yaitu adalah ekonomi tumbuh merata dan kesenjangan wilayah menurun, 2, kemiskinan dan pengangguran menurun, 3, produktivitas inovasi, kualitas hidup dan daya saing SDM meningkat, serta keempat, kualitas lingkungan hidup yang meningkat. Guna mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 misi RPJPD, yaitu 1, SDM unggul dan berdaya saing, 2, transformasi pembangunan ekonomi yang inklusif, 3, birokrasi yang melayani, 4, stabilitas daerah, ketahanan sosial, budaya dan ekologi, serta 5, pertumbuhan ekonomi baru dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan serta berkesinambungan. Rumusan visi, sasaran visi dan misi ini telah sinergi dengan visi, sasaran visi dan misi RPJPNN maupun RPJPD Provinsi Jawa Timur. Jadi inline. Jadi kita mungkin tidak inline, karena justru salah kita kalau membuat RPJPD yang tidak inline. Hadirin yang saya hormati, guna mewujudkan RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2045 selaras dengan tahapan RPJPN maupun RPJPD Provinsi Jawa Timur, ditetapkan 4 tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pasuruan, yaitu tahap pertama tahun 2025-2029 adalah tahapan penguatan fondasi transformasi Kabupaten Pasuruan. Tahap kedua adalah tahapan akselerasi transformasi Kabupaten Pasuruan.
Tahap ketiga tahun 2035 sampai 2039 adalah tahapan Kabupaten Pasuruan ekspansi nasional, dan 2040-2045 tahapan perwujudan Kabupaten Pasuruan yang cemerlang. Sedangkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2045 sebagaimana dalam paparan tahapan dan arah kebijakan RPJPD ini akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pasuruan ke depan. Hadirin yang saya hormati, demikian garis besar rancangan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2045 yang dapat saya sampaikan. Mengingat RPJPD ini merupakan cetak biru dan landasan pembangunan Kabupaten Pasuruan 20 tahun ke depan, kami berharap semua perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat mengacu pada RPJPD ini. Selanjutnya akan saya sampaikan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025. Ini adalah dilaksanakan oleh kepala daerah terpilih yang insya Allah pilkada kita lakukan pada tanggal 27 November 2024. Baik. Hadirin yang saya hormati, rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan daerah yang disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah, serta Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 tahun 2023 tentang rencana pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026. Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2023 sebesar 1.634.022 jiwa. Adapun seks rasionya 99,45, jadi hampir seimbang, dengan kepadatan penduduk 1.109 jiwa per kilometer persegi. Hadirin yang saya hormati, realisasi kinerja pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dari capaian kinerja indikator utama. Capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 untuk angka pertumbuhan ekonomi, angka penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, indeks Gini, dan tingkat pengangguran terbuka. Sebagaimana telah saya sampaikan di depan, sedangkan capaian kinerja 5 indikator utama lainnya sebagai berikut. Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi Rp73.340.000 per jiwa per tahun. Lebih tinggi dari pendapatan per kapita Provinsi Jawa Timur. Boleh tepuk tangan. Artinya secara sederhana masyarakat Kabupaten Pasuruan lebih kaya di tahun 2023 daripada pendapatan rata-rata per kapita Jawa Timur. Yang kedua, indeks Williamson pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,253, masuk dalam kategori rendah atau dapat dikatakan pembangunan di Kabupaten Pasuruan semakin merata. Nilai indeks reformasi birokrasi tahun 2023 sebesar 68,68 mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 66,65. Jadi ada kenaikan, tetapi masih masuk kategori B. Nilai PDRB kategori industri pengolahan tahun 2023 sebesar 72.106,24 miliar rupiah, mengalami peningkatan dari tahun 2022. Ini kenapa harus dimiliarkan kok tidak langsung 72 triliun? Ini bahasanya Mas Bakti, ini saya enggak hafal. Tapi yang jelas mengalami peningkatan dari tahun 2022. Nilai PDRB kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2023 sebesar 5.890,84 miliar rupiah, mengalami peningkatan dari tahun 2022. Hadirin yang saya hormati, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022. Sedangkan proyeksi pendapatan tahun 2024 dan tahun 2025 sama. Menurun dari realisasi tahun 2023. Ini pertanyaan sederhana juga ini, tapi perlu kita jelaskan. Hal ini disebabkan asumsi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Silpa tahun 2024 dan 2025 itu mengalami penurunan.
Sedangkan arah kebijakan belanja tahun 2025 diprioritaskan untuk satu, pemenuhan standar pelayanan minimal urusan wajib pelayanan dasar. Urusan wajib pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, permukiman layak huni, penanganan kesejahteraan sosial dan Trantibum. Dua, prioritas pembangunan daerah dan proyek strategis tahun 2025. Tiga, program kegiatan, subkegiatan pendukung indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 49 prioritas belanja daerah adalah satu, belanja wajib mengikat untuk pemenuhan belanja yang mengikat. Jadi saya ulangi lagi, ini belanja wajib mengikat untuk pemenuhan belanja yang mengikat. Dua, belanja mandatory spending untuk pemenuhan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM. Tiga, belanja prioritas daerah sesuai tema dan prioritas pembangunan tahun 2025 dan empat, belanja program lainnya. Hadirin yang saya hormati dan yang berbahagia, pada dokumen rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026 terdapat 3 tujuan, yaitu tujuan pertama adalah meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Kedua adalah meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi. Sedangkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagaimana dalam paparan. Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RPD tahun 2024-2026 adalah meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah. Dari hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, identifikasi permasalahan dan analisis kondisi regional dan nasional dapat dirumuskan beberapa isu strategis pembangunan tahun 2025. Antara lain, ini ada 12. Tapi kami bacakan 3 yang mungkin pokok ya. Yang pertama adalah percepatan peningkatan IPM dengan fokus pada peningkatan partisipasi pendidikan SMP dan pendidikan kesetaraan. Kedua, penumbuhan wirausaha, penguatan usaha mikro, pengembangan ekonomi kreatif dan penumbuhan petani milenial serta pelatihan kerja bersertifikat. 3, pembangunan infrastruktur perkotaan Bangil. Hadirin yang saya hormati, dengan memperhatikan arah kebijakan tahun 2025 yang tertuang dalam RPD tahun 2024-2026, isu strategis pembangunan serta tema pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, ditetapkan tema pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2025 adalah peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah untuk mendukung transformasi ekonomi inklusif. Ini inline ya. Tema tersebut dijabarkan menjadi 4 prioritas pembangunan daerah, yaitu 1, peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat. 2, penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat. 3, peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal. Dan 4, peningkatan tata kelola pemerintahan yang berdampak berbasis elektronik. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan menjawab isu strategis pembangunan Kabupaten Pasuruan adalah dengan menetapkan beberapa proyek strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah, baik dari segi ketersediaan infrastruktur maupun pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi daerah. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 86 2017 pasal 106 bahwa RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya untuk landasan penyusunan APBD. Terkait hal tersebut perlu saya tekankan pada seluruh perangkat daerah dan masyarakat serta stakeholder Kabupaten Pasuruan yang hadir pada musrembang kali ini. Kami tekankan kembali. 1, keselarasan perencanaan dan penganggaran menjadi atensi semua pihak termasuk APH dan KPK. Barusan terbit keputusan dari KPK tentang perencanaan ini. Kedua, usulan masyarakat
atau lembaga atau aspirasi DPRD yang kita kenal dengan POKIR diverifikasi dan ditelaah berdasarkan prioritas pembangunan daerah. 3. Verifikasi usulan hibah, bansos, atau BK berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Perbup 117 tahun 2001 dan Perbup 138 tahun 2022 harus diverifikasi secara total. 4. Usulan masyarakat atau lembaga atau aspirasi DPRD dalam kurung POKIR diakomodir dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Demikian sekilas rancangan RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2045 dan rancangan RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025 yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Musrenbang RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2045 dan Musrenbang RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk bimbingannya kepada kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan. Amin, Allahumma amin, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi paparan oleh penjabat Bupati Pasuruan Bapak Dr. Andrianto SH MKes. Diucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami mengundang agar berkenan maju ke depan memberikan pengarahan Kepala Bakorwil 3 Malang. Kepada yang kami hormati Bapak Asep Kusdinar Shut MH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa astagfirullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Pasuruan, Bapak Dr. Andrianto MKes, yang terhormat Bapak Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, ini ada Bapak Sudiono Fauzan, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Bapak Yuda Triwidya Sasongko, yang terhormat Bapak Kepala Bapelet Bangda Kabupaten Pasuruan, Bapak Bakti Jati Permana, yang terhormat Forkopimda Kabupaten Pasuruan, ini ada Bapak Kapolres, Bapak Teddy, ya, yang mewakili Pak Dandim, Pak Kajari, ya. Yang terhormat para pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang terhormat tokoh agama, organisasi masyarakat dan kalangan perguruan tinggi, yang terhormat saudara hadirin undangan yang berbahagia. Sungguh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat, hidayah dan nikmat sehat. Pada hari ini kita bisa kumpul, ya, di pendopo dalam rangka menghadiri acara musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin peserta Musrenbang yang berbahagia, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, termasuk di dalamnya
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Provinsi dan kabupaten kota perlu berkontribusi untuk mendukung dan mewujudkan pembangunan daerah guna peningkatan dan pemerataan. Yang pertama terkait dengan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan evaluasi capaian serta target tahun 2025, indikator makro dalam mendukung target indikator makro Provinsi Jawa Timur tahun 2025 sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada pada posisi 4,95%, meskipun mengalami perlambatan dibanding tahun 2022. Hal ini dikarenakan proses pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Meskipun begitu, Jawa Timur masih menjadi provinsi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 24,99% dan penyumbang terbesar kedua secara nasional sebesar 14,22% setelah DKI Jakarta di tahun 2023. Struktur PDRB Jawa Timur tahun 2023 tertinggi masih didominasi oleh 3 lapangan usaha, yakni industri pengolahan sebesar 30,54%, perdagangan sebesar 18,91%, dan pertanian sebesar 11,04%. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 5,21%. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur ditargetkan sebesar 4,95 sampai 5,20%. Dan untuk Kabupaten Pasuruan diharapkan sekurang-kurangnya dapat menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 5,21 sampai 5,47% untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi provinsi. Kedua, tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan pada Maret tahun 2023 sebesar 10,35%. Jawa Timur merupakan provinsi yang menurunkan kemiskinan tertinggi secara nasional periode Maret tahun 2021 hingga Maret tahun 2003 sebesar 383.920 jiwa. Sedangkan angka kemiskinan pada Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 sebesar 9,24%. Pada tahun 2025 tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur ditargetkan berada pada angka 9,75 sampai 8,75 dan untuk Kabupaten Pasuruan diharapkan setinggi-tingginya dapat menargetkan tingkat kemiskinan sebesar 8,7 sampai 7,81% untuk mendukung pencapaian target tingkat kemiskinan provinsi. Indikator ketiga, indeks Gini. Indeks Gini Provinsi Jawa Timur pada Maret tahun 2023 sebesar 0,387 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,022 poin. Namun masih lebih baik dibandingkan capaian nasional. Peningkatan indeks Gini ini dikarenakan dampak perubahan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa tahun 2023 yang merubah jumlah penerima BLT sehingga mengakibatkan kesenjangan pendapatan masyarakat bawah semakin melebar karena jumlah penerima BLT berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini serupa dengan Kabupaten Pasuruan yang mengalami kenaikan dari tahun 2022 menjadi 0,367. Pada tahun 2025, indeks Gini Provinsi Jawa Timur ditargetkan sebesar 0,387 sampai 0,365 dan untuk Kabupaten Pasuruan diharapkan setinggi-tingginya dapat menargetkan indeks Gini sebesar 0,367 sampai 0,346 untuk mendukung pencapaian target indeks Gini provinsi.
Hadirin peserta musrembang yang berbahagia. Yang keempat, indeks pembangunan manusia. Capaian indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya dan berada di atas nasional. Adapun rata-rata pertumbuhan IPM Jawa Timur tahun 2020 sampai 2023 sebesar 0,73%. Tertinggi kedua di Pulau Jawa. Hal ini didukung pula oleh Kabupaten Pasuruan dengan capaian indeks pembangunan manusia pada tahun 2023 sebesar 71,91. Pada tahun 2025, indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Timur ditargetkan sebesar 75,70 sampai 75,79. Dan untuk Kabupaten Pasuruan diharapkan sekurang-kurangnya dapat menargetkan indeks pembangunan manusia sebesar 72,92 sampai 73,01 untuk mendukung pencapaian target indeks pembangunan manusia provinsi. 5. Tingkat pengangguran terbuka. Seiring perekonomian Jawa Timur yang semakin membaik setiap tahunnya, tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur tahun 2023 sebesar 4,88% dan lebih rendah dibanding capaian nasional. Hal ini membuktikan bahwa program-program yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait masalah ketenaga kerjaan berjalan dengan efektif. Penurunan tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 juga sejalan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pasuruan sebesar 5,48%. Pada tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur ditargetkan sebesar 4,43 sampai 3,93% dan untuk Kabupaten Pasuruan diharapkan setinggi-tingginya dapat menargetkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,42 sampai 3,92% untuk mendukung pencapaian target tingkat pengangguran terbuka provinsi. Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia, sebagaimana arahan Bapak Menteri Dalam Negeri yang disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2025 terdapat 6 arahan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi: pertama, perencana yang berintegritas dan memuliakan efisiensi; kedua, pembangunan berorientasi hasil; tiga, tingkatkan PAD untuk kemandirian fiskal; empat, mewujudkan pemerintahan yang ramah investasi; lima, pendidikan dan kesehatan jalan menuju kesejahteraan; dan keenam, pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan. Hadirin sekalian yang saya hormati, dapat kami sampaikan perancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2045 mempunyai visi pembangunan, yaitu menjadikan Jawa Timur berakhlak, maju, berdaya saing global, sejahtera dan berkelanjutan. Perwujudan visi Provinsi Jawa Timur tahun 2045 diwujudkan melalui 5 sasaran pokok yang terdiri dari: pertama, peningkatan pendapatan per kapita; kedua, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang; ketiga, Jawa Timur menjadi pusat daya tarik ekonomi Indonesia; empat, produktivitas daya saing SDM meningkat; dan 5, intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission. Untuk mewujudkan visi Provinsi Jawa Timur tahun 2045, maka dijabarkan ke dalam rancangan awal misi RPJPD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut. Yang pertama, transportasi Jawa Timur melalui transformasi sosial dalam menunjang SDM berkelanjutan, transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik inovatif. Kedua, landasan transformasi Jawa Timur melalui stabilitas, demokrasi, dan Trantimbun Linmas daerah, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.
Ketiga, implementasi transformasi Jawa Timur melalui kewilayahan yang mendorong titik pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat pemerataan pembangunan dan berkeadilan melalui konektivitas antar wilayah, pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan. Adapun 17 arah pembangunan dalam RPJPD Jawa Timur antara lain: 1. Layanan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang berkeadilan. 2. Pendidikan berkualitas dan merata. 3. Perlindungan sosial bagi kelompok rentan. 4. Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi. 5. Penerapan ekonomi hijau. 6. Transformasi digital. 7. Integrasi ekonomi domestik dan nasional. 8. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. 9. Regulasi tata kelola yang berintegritas dan adaptif. 10. Stabilitas, demokrasi, dan Trantibunlinmas daerah. 11. Stabilitas ekonomi makro daerah. 12. Daya saing iklim investasi. 13. Beragama, maslahat, dan berkebudayaan maju. 14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. 15. Lingkungan berkualitas. 16. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan. Dan ke-17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia, berdasarkan rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025, terdapat 7 isu strategis antara lain sebagai berikut. 1. Percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal. 2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan. 3. Pemenuhan kebutuhan layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, dan sosial dasar, khususnya peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan. 4. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. 5. Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan. 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas bencana. Dan 7. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal. Hadirin sekalian yang saya hormati, perumusan tema dokumen rencana kerja pembangunan daerah harus selaras dengan tema rencana kerja pemerintah dan rencana kerja pembangunan daerah. Untuk tema RKP tahun 2025 yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sedangkan tema pada rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dengan arah kebijakan pembangunan yang dijabarkan melalui 9 prioritas pembangunan Jawa Timur, antara lain: 1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial. 2. Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi. 3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan. 4. Pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan. 5. Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur, dan berintegritas. 6. Pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan. 7. Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, koperasi, MUM, desa, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa. 8. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan anti korupsi. Dan 9. Menjaga harmoni sosial dan alam dan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup. Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia, penetapan kewilayahan di Jawa Timur dibagi menjadi 5 wilayah besar, yaitu Seringkara Wilis, ya, kawasan Ijen, kawasan Bromo Tengger Semeru, dan Madura Kepulauan. Ya. 5 kawasan ini mempunyai fokus pengembangan yang didasarkan pada potensi wilayah. Berdasarkan pemetaan kewilayahan di Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan masuk dalam kawasan Bromo Tengger Semeru dengan pengembangan kawasan yang diarahkan sebagai poros tengah sekaligus
entry point pariwisata yang terhubung dengan Selingkar Wilis dan Selingkar Ijen serta pengembangan industri agro. Hadirin peserta Musrenbang yang berbahagia, arahan pembangunan bagi Kabupaten Pasuruan tahun 2025 antara lain: yang pertama, akselerasi dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi. Yang kedua, mendorong investasi pada sektor konstruksi. Ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing. Empat, standarisasi kualitas produk dan SDM, serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi. Lima, peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah. 6. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan pariwisata nasional Bromo Tengger Semeru. 7. Peningkatan SDM melalui pendidikan vokasional. 8. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan. 9. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan kawasan pemukiman. 10. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Dan 11. Peningkatan kerjasama antar daerah dan pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan. Hadirin peserta Musrenbang yang berbahagia, sebelum saya akhiri sambutan pada pagi ini, izinkan kami menyampaikan catatan penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang tahun 2025 sampai tahun 2045 dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 kabupaten kota antara lain. Pertama, penyempurnaan rancangan RPJPD atau RKPD Kabupaten Pasuruan menjadi rancangan akhir berdasarkan berita acara Musrenbang. Kedua, Musrenbang RPJPD RKPD Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 5 April tahun 2024. Dan ketiga, hasil pembahasan Musrenbang RKPD Kabupaten Pasuruan terkait usulan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi agar disampaikan melalui sistem informasi pemerintahan daerah yang paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan Musrenbang, paling banyak 5 usulan untuk masing-masing perangkat daerah provinsi. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025 sampai tahun 2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2005. Semoga Allah SWT memberikan ridho atas segala upaya yang kita lakukan dalam membangun daerah. Sebelum saya akhiri, izinkan Pak Bupati menyampaikan satu pantun aja ini. Sarapan rawon di pendopo Nyawiji sambil mengikuti RKPD Pasuruan. Pembangunan Pasuruan memang nomor siji. Wilayahnya makmur, sejahtera dan selalu terdepan. Sekian dan terima kasih. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi paparan dan pengarahan dari Kepala Bakorwil 3 Malang, Bapak Asep Kusdinar Eshud MH. Diucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Sudiono Fauzan SAG MM, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan kita muliakan Saudara PJ Bupati Pasuruan Bapak Dr. Andrianto beserta Ibu, yang saya hormati segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang hadir langsung, Pak Kapolres, Pak AKBP Teddy Chandra beserta seluruh Forkopimda atau yang mewakili. Yang saya hormati segenap anggota pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Ada yang hadir? Diwakili Pak Sekwan. Ya, Pak Sekwan sudah mewakili 48 yang lain. Yang saya hormati para kiai, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, semuanya yang hadir, dari muslimat, fatayat, kemudian Aisyah, dan para tokoh dari Ormas, pimpinan partai politik yang saya hormati. Yang saya hormati Kepala Bakorwil Malang, Pak Sekda beserta seluruh jajaran Kepala PD, para camat, hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama tentu mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Ramadan yang ke-8, kata Pak Bupati tadi, kurang 21 hari ya, bagi yang puasa hari Senin maupun Selasa. Insya Allah hari rayanya sama Pak Bupati, jadi THR-nya enggak double. Kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, Kabupaten Pasuruan baru saja kita menjalankan amanah konstitusional kita semua sebagai warga negara, bisa menyelenggarakan pemilihan umum serentak baik Pilpres maupun legislatif dengan lancar dan aman. Itu yang paling penting Pak Kapolres. Terima kasih Pak Kapolres beserta seluruh jajaran TNI Polri yang telah ikut serta mensukseskan dan mengamankan Kabupaten Pasuruan khususnya, dan juga sudah menghasilkan wakil-wakil masyarakat yang insya Allah di Kabupaten Pasuruan dari 50 orang anggota yang akan kembali terpilih dan dilantik insya Allah, yang incumbent sebanyak 35 orang kalau tidak salah. Jadi yang baru itu adalah, yang 15 adalah pendatang baru yang luar biasa dengan kekuatan yang maha dahsyat, yang bisa merubah inflasi dalam semalam. Inflasi besar-besaran Pak Ama. Dan inflasinya 100% Pak Bupati dibanding 5 tahun yang lalu. Jadi jangan coba-coba kalau nyalinya tidak tangguh untuk nyalon sebagai anggota legislatif. Saya persilakan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang berniat untuk mewakili masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat, persiapkan diri 5 tahun yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu sebagai pengantar, karena bagaimanapun harus kita syukuri hasil pemilu yang telah kita lakukan bersama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam Musrenbang kali ini kita juga baru pertama kalinya
melaksanakan musrenbang selama 10 tahun seingat saya Pak Sekda di bulan Ramadan. Sehingga kata Pak Bakorwil tadi makan rawonnya ditunda, tidak pada siang hari tapi nanti saat berbuka. Tapi mudah-mudahan meskipun di bulan Ramadan tidak mengurangi semangat kita semua, khususnya para OPD yang akan melaksanakan musrenbang mulai pagi ini mungkin sampai beberapa hari ke depan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita semua. Kabupaten Pasuruan ini Pak Bupati rutin apa itu musibah atau berkah. Setiap musim kemarau kita ini selalu kekeringan dan kekurangan air. Di beberapa kecamatan kita, kalau tidak salah ada 8 kecamatan, itu selalu kekurangan air bersih saat musim kemarau. Dan kita, khususnya BPBD, itu selalu sibuk dan menyuplai air ke masyarakat kita. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita untuk kita cari solusi yang mendasar sehingga tidak tiap tahun kita sibuk dengan menyiapkan tangki-tangki air, tapi ini harus kita seriusi bagaimana mencari dan menyelesaikan akar masalahnya. Sudah beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk menaikkan air dari Umbulan dan Banyu Biru di tebing ke atas sampai ke Lumbang, tapi belum sampai selesai 100%. Saya kira ini menjadi perhatian kita semua. Begitu juga saat musim hujan Bapak Ibu sekalian. Saat musim hujan, tiap tahun area luasan banjir di wilayah kita ini semakin meluas dan ketinggiannya juga terus naik. Alhamdulillah tahun 2018-2019 Kabupaten Pasuruan mendapatkan salah satu proyek nasional yaitu normalisasi Sungai Kedung Larangan. Dan sejak Sungai Kedung Larangan itu dinormalisasi, Bangil Utara itu tidak banjir, belum pernah banjir kecuali tanggulnya jebol. Artinya apa? Kita harus cari solusi-solusi yang serius dan mendasar. Jadi hilirnya kita selesaikan untuk normalisasi, sementara di hulu kita harus sadarkan bersama masyarakat yang ada di hulu jangan sampai menebang hutan sembarangan. Begitu juga yang harus menjadi perhatian kita Pak Bupati, tambang-tambang yang ada di atas. Saya dapat laporan dari masyarakat kemarin, 2 hari yang lalu saya keliling pasca banjir itu ke daerah Winongan. Di atasnya Umbulan itu ada desa namanya Kebun Rejo, Kedung Rejo. Ya, dusunnya yang banyak tambangnya Pak Sekda. Ya di Kedung Rejo itu ada 5 kalau tidak salah, yang 1 legal, yang 4 ilegal. Nah, setahu saya di peta coverage catchment area kita di atas Umbulan 5 kilo itu ke atas sampai ke Bromo itu adalah area catchment area yang tidak boleh ditambang maupun dirusak karena itu adalah tempat untuk menampung cekungan air hujan yang kemudian ditampung di perut bumi dan nanti akan dikeluarkan di Umbulan dan sekitarnya. Oleh karena itu saya berharap ada solusi yang serius dari kita supaya banjir ini minimal bisa kita kendalikan, tidak terus naik setiap tahunnya. 2 hal ini saya kira perlu kita ingatkan bersama untuk menjadi perhatian kita, baik legislatif terutama juga teman-teman di DPRD. Nah Bapak Ibu sekalian, berikutnya, saya tadi juga menyimak apa yang dipaparkan oleh Pak Bakorwil, bahwa angka-angka data-data BPS kita memang tidak terlalu menggembirakan untuk Kabupaten Pasuruan. Ada data yang sering saya sampaikan di beberapa forum, ini coba menjadi kajian serius kita semua. PDRB Kabupaten Pasuruan ini, Bapak Ibu sekalian,
Kabupaten Pasuruan ini adalah 10 kabupaten terkaya di Indonesia, PDRB-nya. Benar, bisa dibuka di Google. Itu data BPS, terkaya. Ke-8. Keempatnya itu Kabupaten Sidoarjo. Pertama itu Kabupaten Bekasi, kedua Karawang, ketiga Kabupaten Bogor, Kabupaten Sidoarjo, kelima Kabupaten Kutai Kartanegara, keenam Kabupaten Kutai Timur, ketujuh Kabupaten Bengkalis, kedelapan Kabupaten Pasuruan dengan PDRB 172 triliun lebih. Kemudian di bawah Kabupaten Pasuruan ada Kabupaten Gresik 163 triliun dan Kabupaten Tangerang ini itu masih di bawah kita, 2 peringkat di bawah kita, yang ke-10 yaitu Kabupaten Tangerang. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita semua. Saya belum ketemu rumusnya ini, mungkin nanti bisa dibantu oleh Pemprov dan BPS ya. Sementara indeks pembangunan manusia kita itu berada di peringkat ke-17. Kabupaten di Jawa Timur, bukan nasional ya. Jadi kalau di Jawa Timur, kita ini kabupaten dengan PDRB tertinggi kedua setelah Sidoarjo. Jadi di Jawa Timur itu yang 10 besar, Sidoarjo, Pasuruan, dan Gresik. Sementara indeks pembangunan manusia kita berada di peringkat 17. Nah, ini konsletnya di mana ini Pak Bupati? Ini perlu mengundang BPS ini sebenarnya. Dan saya berkali-kali mengkaji ini, trouble-nya di mana kira-kira? Jadi kita ini kabupaten kaya raya, tetapi indeks pembangunan manusia kita ini rendah sekali, Pak. Sangat rendah. Peringkat 17 antar kabupaten, bukan kota ya. Kita sisihkan kota, karena kota baik PDRB maupun income per kapita maupun IPM-nya tentu di atas kabupaten karena penduduknya sangat sedikit. Nah, kalau kota dimasukkan, kita ini peringkat ke-26 di antara 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Nah, ini Pak Bapeda, Pak Bakti mungkin ini juga perlu coba ini ditelaah data-data BPS ini, sehingga masalahnya di mana. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, DPRD tentu sangat mensupport apa yang telah menjadi prioritas dari pemerintah daerah untuk tahun 2025 dengan tema peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah untuk mendukung transformasi ekonomi inklusif dengan 4 prioritas pembangunan. Dan alhamdulillah DPRD Kabupaten Pasuruan meskipun di tengah-tengah situasi masa kampanye dan berkompetisi di pemilu legislatif, teman-teman DPRD dari 48 anggota yang masih ada karena yang 2 almarhum itu menjaring aspirasi dari seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan, baik melalui reses maupun pertemuan-pertemuan maupun aspirasi-aspirasi yang disampaikan langsung ke DPRD sudah kita himpun, sudah kita verifikasi, dan alhamdulillah tahun 2025 usulannya hanya sebanyak 3.853 usulan aspirasi masyarakat. Ini saya kira separuhnya dari tahun lalu Pak Bupati, karena tahun lalu 6.000 lebih. Nah, mudah-mudahan usulan yang besar ini, yang banyak ini betul-betul bisa merepresentasikan aspirasi masyarakat, dan nanti akan kita bahas bersama-sama bersama eksekutif mana yang betul-betul prioritas, kita verifikasi mana yang betul-betul sesuai dengan prioritas pembangunan kita tahun 2025. Yang paling akhir Bapak Ibu sekalian, mari kita semua yang hadir ini sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Pasuruan, sebagai representasi dari tokoh-tokoh masyarakat, sebagai yang mewakili dari semua unsur masyarakat, mari kita kuatkan tekad dan semangat kita semua untuk meneguhkan kembali rasa cinta dan rasa
memiliki terhadap Kabupaten Pasuruan tercinta ini, sehingga apapun yang akan kita bahas di pembahasan RAPBD nanti di 2025 betul-betul mencerminkan harapan dan aspirasi dari seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan di tahun 2025. Yang paling akhir saya berharap dan berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dan seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan diberi kekuatan, ketabahan, kesabaran untuk menjalani ibadah Ramadan sekaligus membangun Kabupaten Pasuruan 1-5 tahun yang akan datang. Terima kasih, selamat bermusrenbang. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk tetap di tempat dan kami mengundang kepada penjabat Bupati Pasuruan agar berkenan maju untuk menerima pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2025. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan menyaksikan penyerahan pokok pikiran DPRD Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2025 kepada penjabat Bupati Pasuruan, Bapak Dr. Andrianto SHMKes. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk penyerahan pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2025. Diucapkan terima kasih dan kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan berita acara Musrembang RPJPD tahun 2025-2045 dan berita acara RKPD tahun 2025 di Kabupaten Pasuruan. Kami panggil untuk berkenan maju ke depan. Yang pertama, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Pasuruan, Bapak Bakti Jati Purnama Esos MM. Kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Dr. Hajah Ani Latifah MKes. Selanjutnya tim penggerak PKK Kabupaten Pasuruan, Ibu Luhur Ngudi Setyaningrum Andrianto SST. Dilanjutkan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pasuruan dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah. Dan selanjutnya Forum Anak Kabupaten Pasuruan. Kami persilahkan kepada nama-nama yang sudah kami panggil untuk berkenan mengambil tempat. Dari STIT Muhammadiyah dan Forum Anak Kabupaten Pasuruan, kami persilahkan. Selanjutnya kami mengundang pula kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan dan juga penjabat Bupati Pasuruan. Penandatangan berita acara dimulai dari Kepala Bapelitbangda Kabupaten Pasuruan. Kami persilahkan. Dilanjutkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Ibu Dr. Hajah Ani Latifah MKes. Selanjutnya penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan, Ibu Luhur Ngudi Setyaningrum Andrianto SST. Dilanjutkan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pasuruan, Ibu Temi Yuda Triwidiasa Songko.
Penandatanganan berikutnya dari STIT Muhammadiyah. Dilanjutkan dari Forum Anak Kabupaten Pasuruan. Penandatanganan selanjutnya kepada Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, mohon maaf, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Bapak Yuda Triwidya Sasongko Esos MSI. Dan selanjutnya kepada yang terhormat penjabat Bupati Pasuruan Bapak Dr. Andrianto Esos SHMKes. Dilanjutkan foto bersama. Kami ucapkan terima kasih dan kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, penandatangan tadi menutup perjumpaan kita dalam acara Musrembang RPJPD tahun 2025-2045 dan RKPD tahun 2025 di Kabupaten Pasuruan. Untuk selanjutnya akan ada persembahan lagu lagi dari Silvi Permatasari. Namun sebelumnya di sini kami sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.